Halo, saya Lona dari SDB Art. Ikuti terus cerita-cerita misteri dari channelku ya. Subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Hujan gerimis turun perlahan membasahi atap sekolah favorit yang berada di tengah kota. Langit sore tampak kelabu, seolah menyembunyikan rahasia kelam yang selama ini terkubur rapat di balik dinding salah satu ruang kelas di lantai 3, kelas 12-3. Ruang yang katanya, sejak dulu, tak pernah benar-benar kosong bahkan saat tak ada siswa di dalamnya. Laila, siswi kelas 12 yang cerdas dan periang, baru saja masuk ruang kelasnya bersama teman-teman. Persiapan ujian akhir dan acara pelepasan siswa kelas 12 membuat suasana di sekolah semakin sibuk. Namun di tengah kesibukan itu, ada sesuatu yang membuat Laila merasa tidak nyaman. Beberapa kali ia merasa seperti diawasi. Kursi di pojok belakang sering terdorong sendiri. Suara langkah kaki muncul saat ruangan sedang hening. Bahkan papan tulis kadang penuh coretan tanpa ada yang menulisnya. Namun setiap kali Laila mencoba menceritakan ini pada guru wali kelas mereka, Pak Purnomo, pria parubaya yang tenang dan religius itu hanya tersenyum bijak dan berkata, "Jangan takut, baca doa saja." Semakin hari, gangguan itu makin sering. Teman-teman Laila mulai merasakannya juga. Dari suara tangisan di pojok kelas, lampu yang padam sendiri, hingga suhu ruangan yang tiba-tiba menjadi sangat dingin. Namun anehnya, hanya siswa yang merasakannya. Para guru, termasuk Pak Purnomo, seolah tak pernah menyadari. Puncak teror terjadi saat malam persiapan acara pelepasan siswa. Sekolah dihias penuh semangat. Para siswa kelas 12 berkumpul hingga malam untuk latihan, dekorasi, dan pengambilan video kenangan. Laila dan teman-temannya menyiapkan dekorasi di aula, sementara beberapa siswa lainnya berada di toilet dan ruang kelas masing-masing. Sekitar pukul 9 malam, seorang siswi bernama Rani berlari dari toilet sambil menjerit histeris. Ia melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di atas wastafel, menatapnya dengan mata penuh amarah. Tak lama setelah itu, satu persatu siswa perempuan mulai kesurupan. Teriakan histeris menggema di seluruh gedung. Suasana berubah menjadi kacau. 15 siswi kesurupan secara bersamaan. Tubuh mereka menggeliat tak terkendali. Mata mereka kosong. Suara mereka berubah menyeramkan. 4 siswa laki-laki juga ikut mengalami hal serupa. Suara mereka menggeram, menghantam dinding, bahkan melukai diri sendiri. Guru-guru mulai panik. Banyak yang mencoba membantu namun tak tahu harus berbuat apa. Laila sendiri nyaris pingsan melihat teman-temannya berguling-guling dan berteriak seperti bukan manusia. Di tengah kekacauan itu, Pak Purnomo datang tergesa. Ia membawa Al-Quran kecil di tangannya. Wajahnya serius. Dengan tenang, ia mulai membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Suara yang semula penuh teriakan dan tangisan mulai mereda, digantikan suara ayat-ayat yang bergema ke seluruh lorong sekolah. Satu persatu siswa yang kesurupan mulai tenang. Tubuh mereka lunglai. Mata mereka kembali normal. Tapi satu suara masih terdengar, menggema dari dalam ruang kelas 12-3. Suara tawa perempuan. Pak Purnomo melangkah ke ruangan itu, diikuti oleh Laila dan 2 guru lainnya. Di sana, di tengah kelas, terlihat bayangan perempuan muda. Wajahnya pucat, tubuhnya mengenakan seragam sekolah lusuh. Ia menatap tajam ke arah mereka. Mereka menyiksaku. Mereka menertawakanku. Aku tak sempat lulus. Itulah kata-kata yang terdengar dari arwah itu.
Pak Purnomo menutup matanya sejenak, lalu dengan lembut berkata, "Kau adalah Mia Anggraeni, bukan?" Bayangan itu mengangguk perlahan. Mia adalah seorang siswi 10 tahun lalu yang mengalami perundungan hebat dari teman-temannya. Ia ditemukan tewas di toilet sekolah setelah menghilang selama seminggu. Kasus itu menghilang tanpa kejelasan, ditutupi agar citra sekolah tak tercemar. Tak ada yang tahu bahwa dendam Mia masih membekas. Pak Purnomo membaca ayat kursi dan surat Yasin. Suasana kelas berubah drastis. Angin berhembus kencang, benda-benda beterbangan, lampu berkelap-kelip. Tapi Pak Purnomo tak berhenti. Ia terus membaca dengan suara tegas dan penuh keimanan. Akhirnya, bayangan Mia memudar perlahan. Sebelum menghilang, ia menatap Laila dan berbisik, "Terima kasih." Keesokan harinya, acara pelepasan kelas 12 berlangsung dengan lancar. Tak ada gangguan apapun. Semua siswa mengenakan seragam rapi, tersenyum bahagia. Laila berdiri di panggung, menerima penghargaan siswa berprestasi. Ia menatap ke arah kursi kosong paling belakang. Entah mengapa, ia merasa Mia sedang duduk di sana, tersenyum tenang. Sekolah kembali normal. Namun sejak saat itu, ruang kelas 12-3 dijadikan ruang kenangan. Tidak lagi dipakai untuk belajar, tapi untuk mengingat bahwa setiap jiwa di sekolah punya kisahnya sendiri. Dan setiap luka yang diabaikan bisa menjadi jeritan yang tak terdengar. Semoga tak ada lagi Mia Anggraeni berikutnya. Dan semoga sekolah tak lagi buta pada luka di antara tembok dan papan tulis. Terima kasih sudah simak cerita ini. Ketemu lagi di cerita-cerita misteri lainnya. Saya Lona pamit.